Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan atau perennial yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Yang pertama, batang kunyit. Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batangnya merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan tersusun dari pelepah daun atau agak lunak. Yang kedua yaitu daun kunyit. Daunnya bersifat tunggal, berbentuk bulat telur atau lancet, memanjang hingga 10-40 cm. Lebarnya 8-12,5 cm dan pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Yang ketiga, bunga kunyit. Bunganya majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu. Panjangnya 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih atau kekuningan. Ujung dan pangkal daunnya runcing serta tepi daunnya yang rata. Yang keempat, rimpang kunyit. Warna kulit rimpang adalah jingga kecoklatan atau berwarna terang agak kuning kehitaman. Warna daging rimpangnya jingga kekuningan, dilengkapi dengan bau yang khas yang rasanya agak pahit dan pedas. Rimpang cabang tanaman kunyit akan berkembang secara terus-menerus membentuk cabang-cabang baru dan batang semu, sehingga berbentuk sebuah rumpun. Lebar rumpun mencapai 24,10 cm. Panjang rimpang bisa mencapai 22,5 cm. Tebal rimpang yang tua 4,06 cm dan rimpang muda 1,61 cm. Rimpang kunyit yang sudah besar dan tua merupakan bagian yang dominan digunakan sebagai obat. Terakhir yaitu yang kelima, akar kunyit. Akarnya bersifat serabut dan berwarna coklat muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroskopik dan mikroskopik. Makroskopik yaitu pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ makhluk hidup. Tujuan untuk mencari ciri khusus pada simplicia yang akan diuji berdasarkan morfologi, bau, warna, dan rasa. Contoh yang diambil yaitu simplicia rimpang kunyit. Hasil dari uji makroskopik rimpang kunyit yaitu bau yang khas aromatik, warna pada rimpang kunyit oranye kekuningan pada bagian dalam, coklat pucat pada bagian luar. Rasanya hambar. Tekstur pada rimpang kunyit terasa kasar, bentuknya tidak teratur. Yang kedua yaitu mikroskopik, yaitu pengujian suatu ukuran yang hanya dapat dilihat dengan alat pembesar yaitu mikroskop. Contoh yang diambil di sini yaitu simplicia kunyit. Yang diuji yaitu dalam bentuk serbuk. Pemeriksaan mikroskopik anatomi jaringan kunyit mempunyai ciri yaitu terdapat gumpalan sel, parenkim, dan rambut penutup. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mencari unsur-unsur anatomi jaringan yang khas pada simplicia kunyit sehingga dapat diketahui jenis simplicia berdasarkan fragmen pengenal yang spesifik. Hasil dari mikroskopik rimpang kunyit yaitu yang pertama peridem, yang kedua butiran pati, yang ketiga rambut penutup, yang keempat parenkim berisi bulir pati, yang kelima bulu kayu dengan penebalan tangga dan jala, dan yang keenam parenkim dengan sel sekresi. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal dari komposisi kandungan kimia. Prinsip penentuan pola kromatografi adalah dengan mencari ekstrak menggunakan pelarut tertentu, kemudian dianalisis dengan kromatografi lapis tipis.
Pola pemisahan KLT dari kunyit dapat digunakan sebagai teknik identifikasi kurkuminoid pada sampel yang memperlihatkan komposisi senyawa yang terkandung di dalamnya. Standar kurkuminoid menghasilkan 3 pemisahan senyawa yang sejajar dengan sampel ekstrak pada nilai RF1 yaitu 0,03 dan RF2 0,08 dan RF3 0,22 yang secara berurutan diidentifikasikan sebagai bis-demetoksikurkumin, demetoksikurkumin, dan kurkumin. Ketiga jenis pigmen ini memiliki struktur yang mirip, perbedaannya hanya terdapat pada jumlah gugus metoksi atau OCH3 yang dimilikinya. Contoh produk obat yang berbahan dasar kunyit yaitu adalah Simplicia kunyit yang terbuat dari bubuk kunyit asli yang telah dikeringkan dan sudah banyak dikenal sebagai herbal untuk mengatasi penyakit lambung. Simplicia dapat membantu menjaga kesehatan serta mencegah paparan metabolik dan degeneratif. Khasiat dari Simplicia kunyit adalah untuk mengobati sakit MAH dan sebagai anti radang dan mengobati sakit perut.